Halo Sobat Indigo, balik lagi bersama saya Bayu dan Mas Dimas. Mas Dimas di sini. Oke, udah lama nggak podcast. Iya, udah lama banget nih, kita banyak liburnya ini. Oke, ini tempat podcast kita juga baru Mas. Ya, ini tempat ya Sekali-sekali keluar penyegaran sih. lah. Penyegaran. Enggak background hitam melulu ya. Mas Dimas apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Sobat Indigo, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Ya. Selalu baik juga. Mungkin beberapa minggu ya kita nggak keluar konten karena ada kesibukan satu dan lain hal. Terus ini kita ada di mana nih, Mas? kita di Emersel Coffee Studio. Coffee Studio ini di Gedung TA TV. Di kompleknya Gedung TA TV di Jalan Brigjen Katamso nomor 173 Mojosongo. Mantap. Oke. Sering-sering aja ya di sini ya. Sekali-sekali kita ngekonten di luar. Iya, konten juga nggak bosen hitam terus ya. Nah, oke. Selama kita nggak konten kemarin, kenapa kok aku sering dengar berita soal bayi, Mas? Aku juga sering baca di Instagram. Oke. Ada yang bayi yang dibuang, terus akhirnya meninggal. Ada yang selamat, tapi ada juga yang meninggal. Yang paling parah itu yang di sungai itu. Kebanyakan itu dibuangnya di sungai. Nah, itu Mas, efek dari ketika bayi dibuang itu gimana tuh? Gitu. Jadi gini, untuk gimana ya jelasnya? Gini aja, kita jelasin secara simpel aja ya. Aku senderan ya, biar agak santai. Oke. Boleh. Jadi gini Sobat Indigo, kalau akhir-akhir ini memang banyak kasus, banyak pemberitaan tentang bayi yang dibuang, bahkan yang baru lahir aja sudah dibuang, dan kebanyakan dari mereka kan meninggal. Padahal mereka nggak bersalah. Nah, di sini akan terjadi, kalau orang-orang biasa menyebutnya kayak karma sih. Karma bagi orang tua mereka. Kalau saya sebenarnya belum pernah kayak mengalami. Jangan sampai sih. Bukan, mengalami kayak dimintain tolong seseorang yang mereka udah buang bayi atau gimana, tapi lebih tepatnya kalau saya itu lebih kayak orang digugurin secara paksa. Secara mungkin niat. Ya, niat, terus akhirnya ada efek negatif yang akhirnya mereka timbul itu something gitu. Iya. Oke. Dan percaya nggak Mas Bayu, kalau kayak jenazah bayi yang dibuang, itu dia bisa berubah menjadi negatif atau bisa jadi positif. Alasannya apa tuh? Nah, tergantung tergantung orang yang menemukannya dan niatnya. Kalau misal kita nih menemukan jasad bayi, dia udah meninggal, kemudian kalau di negeri sebelah, di Thailand, langsung disebutin. Oke. Sorry ini. Kita minum dulu. Mas Dimas mau kopi? Masnya udah tahu nih. Saya nggak minum kopi, jadi saya dikasih coklat. Oke. Terima kasih Mas. Thank you ya Mas ya. Mau diminum dulu? Coba kita. Oke. Digeser dulu. Sip. Yang ini hot, oke. Aku dikasih hot sama es nih. Iya, nggak apa-apa. Saya es aja. Ini cappuccino Mas. Oke, diminum dulu aja sih, biar santai. Ini coklat ya. Coklat. Enak ya. Pak Pinpro, boleh kita sering-sering kesini Pak? Ini minumannya enak loh Pak. Enak. Sering-sering ya Pak kesini ya Pak. Yang coklat gimana Mas? Kalau aku yang coklat suka sih. Dia nggak terlalu manis juga nggak terlalu pahit, jadi pas balance aja rasanya. Oke, kalau ini yang cappuccino, kopi sama susunya udah balance sih. Kadang kan ada yang kebanyakan susunya, kopinya nggak kerasa. Ini Bapak sebagai seorang pencinta kopi. Ya. Terus tapi belum nyobain yang hot sih. Pasti lebih enak. Pasti rasanya lebih keluar sih. Coba, kalau saya suka sih yang coklat. Suka sih.
Mau nyobain? Tidak, saya tidak berani minum kopi. Oke. Ini yang hot. Yang hot juga enak, nggak kalah enak sama yang es. Tapi aku lebih suka yang hot sih sebenarnya. Oh, lebih suka yang Karena udah tua ngurangin es. Oke. Asik sih. Yuk kita lanjutin ngobrolnya yuk. Benar, kalau teman-teman mau ngicipin atau mau ngerasain datang aja sih ke Emersel ya Mas ya? Iya, ke Emersel Coffee di kompleknya TATV, gedung TATV di Jalan Brigjen Katamso. Tempatnya enak kok buat ngobrol sama Enak buat banget. ngerjain tugas. Buat santai. Buat santai juga enak sih. Enak banget sih. Oke, mau dilanjut? Ayo kita lanjut dulu. Oke, tadi Sampai yang di negeri Thailand. seberang. Wah. Oke. Di Thailand itu Mas Bayu, yang namanya jenazah bayi atau jasad bayi, mau dia hasil digugurkan dalam kandungan atau dia meninggal seralaya, itu bisa dipakai loh Mas. Di kepercayaan mereka itu. Itu yang secara niat atau Itu yang emang secara udah takdir? niat, Oke. secara niat. Jadi misal kayak bayi itu dibuat seperti amulet. Mas Bayu pernah lihat amulet punya saya, tapi itu bukan Ya, dari yang oke. dari yang bayi. Terus ada yang dibikin gumantong, Mas. Gumantong. Yang boneka, patung. boneka. Bukan. Bukan spirit doll yang viral kemarin ya. Jadi itu gumantong itu kecil, biasanya dari perunggu. Bisa dari perunggu, kuningan, emas. Itu khas dari Thailand Itu gitu. dari Thailand. Oke. Itu biasa dimanfaatkan buat ya tertentu lah, bisa dibuat negatif, bisa dibuat positif. Tapi kalau buat kita khususnya kalau saya ya, ini menceritakan saya aja ya. Oke. Sepengalaman Mas Dimas. Sepengalaman saya Sepengalaman aja. Mas Dimas. Jadi kalau kita menemukan jasad itu, biasanya kita lihat dulu nih, kita tanya dulu, ini apa sih? Ini kenapa? Kamu nggak tenang kenapa? Karena pasti masih Sorry. ada korin-korin yang Kan bayi tersisa. tuh bisa ditanyain. Bisa. Loh, bayi itu bisa ditanyain, Mas. Oh, aku pernah dengar kalau semisal bayi hasil dari keguguran atau digugurin, dia bisa bertumbuh. Iya, Benar. benar. Oke. Dulu saya awal-awal Indigo Store itu saya nanganin kasus itu sampai hampir nyebur ke kali. Jadi dia tuh ganggu, umurnya udah 9 tahun, harus dipindah dari rumah, sedangkan dari rumah itu saya harus gendong. Kronologinya gimana tuh Mas? Jadi Awalnya gimana? awal kronologinya itu dia itu sewa di sebuah rumah. Di Kontrak. sebuah perumahan, ya, Oke. kontrak di sebuah perumahan. Tapi setelah itu mereka itu suami istri dengan 2 anak. Jadi 4 orang ya anggotanya ya. Nanti kalau si suami sakit terus sembuh, istrinya ganti sakit. Kalau istrinya sembuh, anaknya yang pertama sakit. Nanti anaknya yang pertama itu sembuh, anaknya yang terakhir sakit. Rolling, ganti terus, ya. terus. Terus akhirnya dia itu anaknya yang kedua itu kebetulan masih bisa melihat. Jadi bayangin aja jam 2 malam mereka itu mandi. Masih Dia bisa itu melihat atau kebetulan bisa melihat? masih bisa melihat karena umurnya masih sekitar 3 tahun. Oh iya ya. Mereka itu mandi. Bukan mereka. Jadi anaknya yang kecil itu tahu-tahu jam 2 pagi itu mandi. Umur 3 tahun. Iya. Oke. Mandi terus ditanya itu temenku, itu ada temenku gitu kan. Terus nggak beres kan. Akhirnya sempat kemarin sebelum manggil saya itu manggil keluarga yang sebelumnya ngontrak di situ. Pemilik sebelumnya atau Penyewa penyewa sebelumnya? Oke. Terus akhirnya diambillah tanah karena dia kan pakai kendil itu loh Mas yang dari tanah liat itu. Kendi. Kendil. Itu dia nggak ada, jadi nggak ketemu si kendilnya ini nggak ketemu. Terus akhirnya diambil tanah dibawa ke pemakaman. Niatnya biar terornya itu selesai dan ternyata enggak. Akhirnya dia manggil saya, minta tolong, ya udah tak bantuin. Di mana Mas letaknya? Kemarin tuh dibilangnya di sini Mas, di samping rumah gitu kan. Oke. Terus saya ambil kain mori. Kain mori itu saya bentangkan. Jadi mungkin cuma 2 jengkal gini. 20 sentian lah. 40 sentian. 40, oke. Tak kasih kembang tapi muter. Terus aku bilang, "Dek, ini udah bukan saatnya kamu di sini. Ayo ikut Om, tak bawa ke tempat yang baru." Seketika bunganya itu kumpul jadi satu di tengah. Sendiri. Oh, Nggak kena angin, enggak ada angin, enggak ada apa, kumpul jadi satu, set. Tak
tak bungkus, tak tali, tak ikat, tak gendong. Itu saya tahu kan, saya biasa pakai motor Revo kan, pakai motor kesayangan saya. Itu jalan 80 itu nggak jalan, Berat gitu kayak rasanya. berat banget. Ya saya tahu badan saya itu udah berat ya. Terus itu malah tambah berat gitu kan. Terus oke gitu kan, terus akhirnya mau tak bawa ke sungai di Bengawan Solo. Niatnya mau. Oh berarti itu daerah sini. Oh, daerah Solo. Mau dilarung. Kok bayangin ngelarung di Bengawan Solo pas musim hujan. Berarti akhirnya Itu akhirnya untung pas tinggi. Ya. Oke. Jadi udah selesai dilarung. Terus keesokan harinya bilang, Mas, yang rumah itu bilang, Mas udah nggak ada gangguan lagi. Oke. Sorry Mas Dimas. Itu kan kata Mas Dimas kan dilarung ya. Itu atas permintaan dia atau emang sarana? Itu biar apa ya? Biar mereka itu terbebas gitu loh, Mas. Jadi kayak udah nggak di sini lagi biar Karena istilahnya- kendilnya itu nggak ketemu tadi ya. Iya, kan harusnya kendilnya itu dilarung. Istilahnya nggak usah dikasih situ biar Dia nggak terjebak. menetap di situ gitu kan. Nah itu punya siapa tuh? Yang pemilik lama? Iya, itu ternyata punyanya si pemilik lama. Umurnya berapa? Ketika 9 tahun. Jadi Nah. bayangin kamu gendong anak tapi yang umur 9 asli tahun. juga 9 tahun atau 9 tahun. Jadi bener-bener kamu bisa rasain, bisa bayangin atau boleh dicoba kalau punya ponakan umur 9 tahun. Asing. Silahkan digendong. Iya. Itu udah SD itu Mas. Gitu. Jadi emang benar-benar parah sih. Ya begitulah. Kalau tentang bayi itu kayak gitu. Nah, terus tuh pasti ya menurut aku nih, ketika Mas Dimas habis nanganin kasus kayak gitu, pasti juga yang ngalamin itu juga cerita-cerita. Iya. Mungkin temennya juga atau siapa gitu juga punya pengalaman tuh. Nah, pasti juga bakal dimintain tolong. Apakah masih ada kasus kayak gitu lagi? Kalau kasus kayak gitu, ini kasusnya bisa dibilang berat gak berat, seneng gak seneng, susah gak susah. Gimana tuh? Aku jadi bingung nih. Jadi ini kasus dari temen. Jadi Malah temen sendiri. Temen sendiri. Tapi sebelum saya bikin Indigo Story. Jadi dulu masih zaman-zaman berjuang. Masih Berarti zaman udah berjuang. beberapa tahun yang lalu ya? Iya. Itu teman saya itu ngeluh sama saya. Kenapa di pekerjaan saya karirnya itu dia karir punya bagus. Dia punya karir itu bagus, tinggi. Sukses. Bahasanya campur-campur. Oh, Punya iya. karir. Ikut siapa? Karir dia? punya bagus itu. Karir punya bagus itu. Terus dia tuh gini, kenapa di akhir-akhir ini kok redup ya? Dia manggil aku itu Mbah. Mbah. Padahal Mbah. masih muda ya? Masih muda, padahal tuaan dia loh. Oke. Tuaan dia. Mbah, kenapa karirku turun? Kenapa rezekiku nggak tahu uangku lari kemana? Kenapa aku selalu gagal deketin cewek? Dan kenapa semua diawali dengan aku mimpi ketemu anak Kecil. anak kecil yang nggak ada kulitnya. Berarti langsung daging gitu. Ya, langsung daging gitu kan. Tak lihat. Oke. Terus coba aku kan biasanya kan lihat dari mata biasa nih, maksudnya kayak Mas Bayu lihat saya Kayak gitu langsung kan. gini. Nah, ini coba tak lihat secara mendalam gitu. Mas Bayu bisa bayangin. Pas saya lihat itu kaget, takut, agak jijik sih sebenarnya. Jadi bisa bayangin di badan dia itu di sebelah sini tuh ada kayak janin. Di badannya Di pundaknya. teman Mas Dimas. Itu ada janin. Oke. Terus di lehernya itu kelilit kayak tali pusar gitu kayak Usus. Gitu. Usus ayam kali habis Wah, makan. bukan. Tidak. Itu kayak plasenta gitu Oh, kan. iya. Terus akhirnya wah, ini harus dibersihkan, Mas gitu kan. Pas aku bersihin nggak bisa. Terus akhirnya singkat kata dia minta ketemu sama si bayinya ini, ada apa toh. Ternyata si bayinya itu cuma pengen dikasih nama, diberikan baju, habis itu udah. Minta kayak selayaknya anak. Kayak dia diperlakukan selayaknya anak. Umur berapa tuh kira-kira? Itu dulu pas dia dia sama mantan pacarnya itu menggugurkan itu di usia sekitar 3 bulan. Dan itu waktu itu umurnya sudah sekitar 5-6 tahun. Oh, berarti emang masa lalu banget tuh. Masa lalu banget kan.
Terus akhirnya itu digugurin, bukan akhirnya dikomunikasikan, dia ketemu anaknya itu cuma minta itu, terus temanku itu nangis. Keinget. Nangis, kok anakku kok lucu ya, kok gini, dia lucu, dia cakep, putih, bersih gitu kan. Ya udah mas, udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi udah selesai pertemuan itu, kasus belum selesai. Itu anak ikut saya ke rumah. Jadi selama 7 hari. Ikut om. Ikut om. Selama 7 hari itu saya nimang-nimang dia. Dia itu kalau masih minum gitu nggak? Enggak. Kalau malam itu dia rewel. Kayak anak kecil dong. Dan minta dinyanyikan itu loh mas. Kamu tahu? Nina Bobo. Bukan. Itu terlalu modern. Twinkle Twinkle Little Star. Tak lelo itu. Oke. Dia minta dinyanyikan itu. Jadi selama seminggu setiap malam saya nyanyi itu. Bapak saya sampai curiga, ini anak kenapa malam-malam nyanyi kayak gini gitu kan. Serem juga nih. Tapi setelah seminggu dia itu pas habis nyanyi yang terakhir, dia duduk di sebelah, dia ngelambaikan tangan, hilang. Udah sampai sekarang nggak pernah ketemu. Berarti mungkin itu tanda terima kasih sih ya? Iya, itu kayak tanda terima kasih. Kayak dia tuh pengen kayak dimong selayaknya bocah gitu. Mas, haus mas. Oke, minum dulu nggak haus sih. Haus mas. Otak yang. Saya cerita terus, masnya cuma dengerin loh. Saya yang haus, masnya nggak haus. Saya kan nggak punya pengalaman soal kayak gitu mas. Tapi yang jelas buat kayak gini tuh buat pembelajaran kita semua ya tentang. Bagi kalian yang masih pacaran, nggak usah aneh-aneh dulu. Sampai gugurin juga. Aduh. Kalau kalian merasakan, pasti kalian menyesal, serius. Nah ini kita bagi-bagi pengalaman biar kalian juga tahu ketika nanti setelah ngelakuin kayak gitu karmanya kurang lebih seperti ini. Mungkin akan ada yang lebih mungkin ya. Akan ada yang lebih tapi kita nggak tahu. Ya ini tahu sih. Cuma pengalaman saya. Sepengalaman kita. Oke. Ya buat diceritain di podcast kali ini. Oke. Cerita lagi atau sekian dulu? Udahlah, nanti di posting di Instagram aja ya. Berarti kita tutup nih. Kita tutup dulu. Jangan lupa buat teman-teman Sobat Indigo dimanapun berada, jangan lupa follow Instagram kita di @indigo.story dan follow juga coffee shop kita. Emersel, sorry ya. Iya. Emersel Coffee Studio. Wah, di sini kesini aja deh buat nongkrong ngerjain tugas. Cuma buat relax aja di sini tuh. Wah, masih di Solo. Minumannya warga Solo tuh. Mojo Songo. Jangan lupa kesini. Ini recommended banget sih tempatnya. Udah gitu aja. Siap. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Ya Allah. Syukur-syukur di-share juga. Terlalu lama tidak podcast, saudara. Pak Pimpro. Ya. Iya, besok kesini lagi. Oke. Bayu pamit. Mas Dimas pamit. Rahayu.